Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kasih Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita sampai pada hari ini. Kita akan memulai lagi dengan kegiatan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa meskipun kita ada di rumah, tetapi kasih Tuhan selalu dan senantiasa menjangkau dan memelihara kita senantiasa. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari surat kitab Nahum pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus pada ayatnya yang ke-19 menjadi inti renungan bagi kita, berbunyi demikian. Saya akan membacakannya untuk kita. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Saya ulang kembali lagi kalimat terakhirnya. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Pertanyaannya, perbuatan jahat siapa yang diberitakan di sini? Jelas bahwa dari tema pasal 3 dikatakan bahwa hukuman atas Nineve. Orang-orang Nineve, Raja Nineve bersama dengan penduduknya. Nineve adalah ibu kota Asyur yang merupakan musuh daripada orang Israel. Kalau kita mendengarkan kota Nineve, kita mungkin mengingat sedikit cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang diutus Tuhan pergi ke kota Nineve untuk memberitakan, menyampaikan berita pertobatan orang Nineve. Yunus pergi ke kota Nineve untuk menyampaikan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka atas perbuatan-perbuatan jahat mereka itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan bahwa orang Nineve itu mereka tidak mau bertobat kepada Tuhan. Mereka bertobat hanya sementara saja, kepura-puraan saja. Dan ketika Nabi Yunus menyampaikan berita pertobatan bagi mereka, hanya sementara saja mereka sadar akan dosa mereka, kekurangan mereka, kelemahan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Tapi besok berbuat lagi, besok lakukan lagi. Sehingga Yunus protes kepada Tuhan, Tuhan, orang Nineve ini tidak bisa untuk diberikan hanya berita pertobatan saja. Seharusnya mereka dihukum. Tidak ada tawaran lain selain daripada hukuman Tuhan. Tapi Tuhan selalu dan senantiasa menyampaikan berita pertobatan kepada orang Nineve. Dalam kitab Yunus, temanya adalah berita pertobatan, tetapi dalam kitab Nahum tidak ada lagi berita pertobatan, tidak ada lagi maaf bagimu. Yang disampaikan dalam kitab Nahum ini yaitu penghukuman bagi orang Nineve. Pertanyaan bagi kita bahwa apa yang menyebabkan orang Nineve harus dihukum? Apa yang menyebabkan orang Nineve harus dihukum? Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat itu berbicara tentang dosa-dosa orang Nineve. Kalau saya membacakan bagi kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu berbicara tentang keangkuhan, kesombongan, kejahatan orang Nineve. Sudah sangat berat di mata Tuhan. Situ dikatakan bahwa seluruh dusta belaka,
penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman, dengar, lecut, cambuk, dan derak-derik kuda. Dengan kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Ayatnya yang keempat, semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memberdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Ayat yang ke-7b mengatakan, Nineve sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Di manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Jadi di sini dikatakan bahwa Nineve kota yang sangat rusak. Kota yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, perbuatan bejat, dan perbuatan jahat mereka terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Oleh sebab itu, tidak ada lagi waktu pertobatan bagi mereka, tetapi yang terjadi adalah hukuman bagi orang Nineve. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan? Yang paling berat bagi orang Nineve dalam perbuatannya itu mereka lakukan terus menerus. Hari ini mereka lakukan kejahatan, besok lagi melakukan kejahatan. Tidak ada kesadaran di dalam diri mereka untuk bertobat. Pertobatan bagi mereka adalah menjadi sia-sia. Pertobatan bagi mereka itu adalah menjadi sesuatu yang omong kosong belaka. Karena mereka menganggap bahwa mereka sedang berkuasa. Mereka menganggap bahwa mereka sedang memiliki segala-galanya, kekuatan perangnya. Mereka berkuasa bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Bisa berbuat apa saja dan mereka menganggap bahwa tanpa Tuhan mereka bisa berbuat segala perkara yang mereka kehendaki. Dan itu mereka lakukan terus-menerus. Hari ini, besok, terus-menerus mereka lakukan itu tanpa menyadarkan bahwa hidup mereka itu berada di dalam kuat kuasa kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan orang Nineve ini adalah perbuatan yang mereka lakukan itu menantang akan kehendak Tuhan dalam diri mereka. Karena mereka menantang akan kehendak Tuhan di dalam diri mereka, mereka tidak sadar bahwa mereka hidup itu berasal dari Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka itu karena kuat kuasa Tuhan. Mereka menganggap yang lain itu adalah di bawah derajat mereka. Mereka menganggap yang lain itu sama sekali tidak berguna apa-apa di hadapan mereka. Nah, ini adalah dosa besar bagi orang Nineve. Misalnya kalau kita baca di dalam pasal 1, kita baca di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Saya bacakan bagi kita. Di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 mengatakan, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila. Saya ulang lagi pada ayat yang ke-11. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara.
perbuatan dan dosa orang Niniwe, merancang kejahatan terhadap Tuhan. Kalau biasa kita mendengarkan orang merancang kejahatan terhadap sesamanya, biasa. Merancang kejahatan terhadap temannya, biasa. Merancang kejahatan terhadap musuh-musuhnya, biasa. Merancang kejahatan terhadap orang yang kita tidak suka, kita tidak senang, biasa. Sesama manusia merancang kejahatan satu dengan yang lain sudah menjadi hal biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Niniwe bisa merancang kejahatan terhadap Tuhan? Karena ada satu, kesombongan, keangkuhan, dan diri mereka dipenuhi dengan roh jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau manusia sudah penuh dengan keangkuhan dan kesombongan dan tidak lagi menyadari dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan ada Allah Sang Pencipta, maka dia dapat berbuat apa saja. Tidak menghargai sesamanya, tidak menghormati sesamanya, tidak peduli kepada sesamanya. Mungkin dia bertanya, Tuhan saja saya tidak takut. Tuhan saja saya tidak peduli. Apalagi kamu. Oleh sebab itu, dosa besar bagi orang Niniwe adalah merancang kejahatan terhadap Tuhan. Tidak ada maaf bagimu. Harus dihukum dan harus dimusnahkan. Sama seperti firman Tuhan mengatakan bahwa dosa yang tidak ada maaf itu adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Kalau seseorang yang menghujat Tuhan, kalau seseorang yang menghujat Roh Kudus, apalagi yang dia mau andalkan dalam hidup ini? Ya, hidup ini karena apa? Kita bisa makan, minum, beraktivitas, bekerja, melayani karena siapa? Semuanya karena Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga kita bisa melakukan segala tugas tanggung jawab kita bisa bersenang-senang, kita bisa menjalani semua kehidupan ini hanya karena Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada sesuatu apapun yang bisa terjadi. Hanya kehendak dan rencana Tuhan. Kalau memang semuanya terjadi karena kehendak dan rencana Tuhan, kita akui bahwa kita ada karena Tuhan. Lalu kalau ada orang yang tidak mengakui bahwa dia ada karena Tuhan, ada orang yang tidak mengakui bahwa dia hidup karena Tuhan, ada orang yang tidak peduli akan keberadaannya, akan hidupnya karena kasih karunia Tuhan, ini dia sudah masuk kategori lawan Tuhan, musuh Tuhan. Siapa lagi musuh Tuhan kalau bukan iblis dan setan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini mau mengatakan bagi kita bahwa hukuman Tuhan akan terjadi bagi orang-orang yang melawan kehendak dan rencana Tuhan. Seperti orang Niniwe. Memang betul ada pertobatan, ada pengampunan, ada kasih Tuhan. Tetapi ingat juga bahwa ada pertanggungjawaban dari segala perbuatan dan tingkah laku perbuatan kita itu akan nanti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah dalam situasi kondisi kita sekarang, biarlah bacaan kita pada hari ini kembali lagi merenungkan akan firman Tuhan. Bahwa kasih dan anugerah Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya berada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang sombong, angkuh, dan arogan. Merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri bisa dalam segala-galanya tanpa Tuhan. Kita akan mendapatkan hukuman yang berat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali lagi kepada jati diri kita yang sebenarnya,
yaitu mengakui Tuhan dalam segala hal, supaya kita hidup selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang berkumpul pada hari ini, pada malam hari ini kita beribadah dalam ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Biarlah firman Tuhan menjangkau kita lewat firman Tuhan, supaya kita kembali lagi sadar akan diri kita sebenarnya, bahwa kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita harus sadar dengan sungguh-sungguh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus sujud di hadapan Tuhan. Kita harus berterima kasih di hadapan Tuhan. Meskipun di minggu-minggu Prapaskah ini, minggu-minggu perjalanan Via Dolorosa sengsara Yesus, kita berada di rumah. Dan ini ada maksud Tuhan yang indah bagi kita, supaya kita dapat merenungkan akan perjalanan salib Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghayati pengorbanan salib Kristus itu bagi diri kita. Sehingga penebusan Yesus Kristus itu benar-benar membawa perubahan total di dalam diri kita. Perubahan karakter dan sifat hidup kita. Kita berada di rumah untuk merenung akan jati diri kita. Bahwa kita manusia lemah, kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang tanpa ada arti apa-apa selain daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dari rumah pastori ini saya berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lindungi dan tutup bungkus kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan jauhkan kita dari segala virus dan wabah penyakit corona. Tuhan selalu dan senantiasa berada bersama dengan kita. Dan jauhkan kita dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita berdoa dan kita menyerahkan saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit karena sakit penyakit yang mereka derita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan selalu dan senantiasa menjaga kita. Terpujilah Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, damai sejahtera di hati.